Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan yang mulia yaitu ilmu dakwah dengan kitab Risalah fi Da'wati ilallahi oleh muallifnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita membahas di dalam judul sifat-sifat dai. Sifat-sifat dai. Kita sekarang pada sifat yang ke-6. Yang ke-6 ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama dai itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Yang kedua, bahwasanya seseorang itu dengan berdakwah maka dia meyakininya sebagai pewaris Nabi sehingga akan mengokohkan pendiriannya di dalam melaksanakannya. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam dakwah itu ada mudhayaqat. Jalannya liku-liku, ada tanjakan, ada turun yang curam juga, maka dia harus kokoh. Dia harus kokoh. Dia harus ayyakuna sabitan fi da'watihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Dia harus punya pendirian yang kuat dan punya solusi menghadapi mudhayaqat, kesempitan, rintangan, tanjakan. Yang keempat, karena juga memang banyaknya rintangan, banyaknya mudhayaqat gitu, dia terkadang jatuh, dia terkadang kena musibah, maka dia harus sabar. Dan selain sabar, dia harus bangkit lagi dari jatuhnya itu. Dia harus yusabir. Jadi ayyasbir wa yusabir. Yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga dia harus hikmah. Dia mesti hikmah ayyasluka tariqal hikmah fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, pembahasan kita di hari ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di berdakwah itu dia sekalipun ikhlas sebagai penerus jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tahan banting, dia penuh keteguhan menghadapi rintangan, kesempitan, dan dia pun sabar jika harus kena musibah, bangkit lagi, yusabir, meneruskan dakwah, dan dia hikmah. Maka yang keenam juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam ayyakuna adai aliman bi syari'atillahi allati yad'u ilaiha wa aliman bi ahwali man yad'uhum an-nafsiyati wal ilmiyati wal amaliyah. Yang keenam yaitu sebagai dai dia harus alim. Dia harus bisa punya ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan dalam dua hal. Yang pertama, mengilmui syariat Allah yang dia sampaikan, yang kepadanya dia mengajak.
dia mengajak kepada sholat, maka dia harus mengilmui syarat, rukun, wajibnya sholat dan pembatal-pembatalnya. Dia mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengetahui syarat, rukun, bersyahadat dan juga pembatal-pembatal syahadat. Nah, gitu. Dia harus aliman bi syariatillahi allati yad'u ilaiha. Dia harus mengilmui perkara yang dia sampaikan. Ya, dia mengajak kepada akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengajak kepada zakat, ya, maka dia harus mengilmui tentang zakat yang dia sampaikan agar semua seruannya ada cahaya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dia harus juga aliman, mengetahui dengan keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat, keadaan manusia yang dia dakwahi. Keadaan mereka secara nafsiyah, secara jiwanya. Dia itu nafsun ammaratun bisu, nafsun lawamah, juga nafsun mutmainnah. Supaya nanti bisa mengetahui cara yang tepat dalam mendakwahi mereka. Juga mengetahui keadaan mereka secara ilmu, sejauh mana ilmiahnya. Dia itu ummi, nggak ngerti kitab, nggak ngerti baca tulis, atau dia orang yang punya pengetahuan yang luas, tapi penuh syubhat. Juga mengerti amaliyahnya, bagaimana kerajinannya, ya, bagaimana dia kesungguhannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan tentang dua hal itu. Ya. Dua hal itu, jadi sebagai da'i, dia harus aliman bi syariatillahi, yang kedua juga harus aliman bi ahwalil mad'uin. Beliau terangkan tujuan penting. Mengapa da'i hendaknya mengetahui kedua ilmu ini. Beliau jelaskan, yang pertama, aliman bi syariatillah. Sebagai da'i dia harus mengetahui agama Allah yang dia dakwahkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah liyad'uwa ilallahi ala basiratin wa burhanin hatta la yudhilla au yudhalla. Wa liyakuna dahilan fi qawlihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dia dalam berdakwah hendaknya mengilmui syariat Allah, mengilmui tauhid, syarat tauhid, rukun tauhid, pembatal-pembatal tauhid yang dia dakwahkan. Dia harus tahu. Dia harus mengetahui sholat, syarat sholat, wajib-wajibnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan pembatal-pembatal sholat. Untuk apa dia tahu? Supaya dengan demikian dia bisa mengajak mereka, mengajak manusia, menyeru mereka kepada agama Allah ini, kepada ridhonya Allah ini atas dasar basyirah. Betul-betul dia mengajaknya dengan ilmu, dengan cahaya di hati yang diterangi oleh ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia mengajak mereka betul-betul di atas burhan, keterangan, pencerahan, betul-betul memberikan pencerahan, membuat terang. Bukan kebalikannya, justru memadamkan cahaya. Sehingga ketika dia berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah ala basirah wa burhan, sehingga dia nanti ketika ada tantangan, ada yang menghambat, ada yang melawan, ada yang bikin syubhat, dia itu tidak yudhalla, dia tidak bisa disesatkan. Dan juga dengan ilmunya itu dia la yudhilla, dia tidak menyesatkan. Ya, itu. Karena dia akan berdakwah, berarti akan interaksi. Interaksi akan mengajak kepada suatu arah, maka dia nggak boleh menyesatkan mereka.
Dan bila yang diajak itu punya syubhat, nanti bertanya dengan syubhatnya, dia bisa membentengi diri sehingga la yudalla, tidak disesatkan. Itu tujuannya, bahwa seorang dai harus aliman bi syariatillah. Juga yang kedua, bahwasanya dakwah itu dai-nya harus aliman bi syariatillah, tidak cukup hanya cahaya matahari, tidak cukup hanya cahaya bulan, enggak cukup hanya cahaya Google Map, nah itu. Tetapi hendaknya dengan cahaya Al-Quran, karena mengajak mereka kepada surganya Allah, maka dia harus punya basyirah dan burhan, aliman bi syariatillah. Tujuannya apa? Liyakuna, supaya dia termasuk dalam hakikat yang dimaksudkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dinamakan orang yang menempuh jalannya Allah, mengikuti jalannya Rasulullah. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, aku menyeru manusia, mengajak mereka menuju agama Allah di atas basirah. Itu adalah aku dan orang yang mengikutiku. Jadi orang yang ikuti Nabi, orang yang ikuti Rasulullah SAW, mereka mulia. Kenapa? Karena mereka prinsip hidupnya adalah dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah ala basirah. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, mengapa dia harus aliman bi syariatillahi ta'ala. Yang ketiga, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, waliyastati'a ayyudafi'a an da'watihi wa yuqanni'a khasmahu. Supaya dengan dia punya ilmu bi syariatillah ini, supaya dia nanti bisa membela dakwahnya. Dia kan berdakwah, ya kan? Nanti ada yang melawan, gitu. Ada yang menghambat, ada yang merintangi. Nah, kalau dia nggak punya ilmu, nanti dia nggak bisa membela dakwahnya. Nah, dia punya ilmu sehingga bisa membela dakwahnya, bisa yudafi'a an da'wati, bisa membela dakwahnya, dan bahkan bisa membuat mereka musuhnya yang melawannya itu bisa yuqanni'a, bisa membuat dia puas, yuqanni'a khasmah, bisa membuat dia puas menerima Islam, menerima iman, menerima dua kalimat syahadat, karena dia bisa membelanya dengan basyirah, dengan burhan. Nah, ini diingatkan ya, pentingnya hal itu. Mengingat kalau dakwah tanpa ilmu, beliau jelaskan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa kamin da'in kana jahilan fahasola minal madarrati alaih wa ala ma yad'u ilaih syai'un kabirun. Alangkah banyaknya dai yang pada mulanya dia orang yang jahil, dai tapi dia jahil. Lalu apa? Maka terjadilah madarat yang menimpa si dai sendiri, dan juga madarat yang menimpa Islam, yang menimpa materi yang dia dakwahkan, menimpa kepada dirinya, menimpa kepada Islam. Apa yang menimpanya? Syai'un kabir. Ya, dia ditimpa madarat yang sangat besar. Betul-betul ada madarat yang besar yang menimpa dirinya dan menimpa Islam. Ini kalau dai itu jahil. Kalau dai itu dia tidak punya basyirah wa burhan. Kok bisa? Iya. Karena li'annahu yuhzamu amamal batili likillati ma ma'ahu minal ilmi bil haqqi. Karena dia dihancurkan. Dia dipatahkan, dia ditaklukkan di hadapan kebatilan karena sedikitnya al-ilmu bil haq yang dia bawa. Nah, dia menyampaikan tapi kemudian tidak bisa membelanya gitu. Jadi menyampaikan dia pertamanya benar, tapi ketika dilawan oleh al-batil, diberi syubhat, dia nggak mampu melawan, nggak mampu membentengi, nggak mampu ayyudafi'a an da'wati, nggak mau membelanya. Nah, dia namanya yuhzam, dia ditaklukkan. Jadi kebenaran yang dia bawa ditaklukkan, dikalahkan. Nah, ini kan bahaya, namanya
memadharati dirinya dan memadharati Islam yang dia dakwahkan. Ini kalau orang itu berdakwah tidak aliman bi syariatillahi ta'ala. Walihada la yajuzu tamkinu misli haula'il juhali minad da'wati kama la yajuzu tamkinus sibyani minal jihad. Oleh karena itu, karena alasan di atas, oleh karenanya tidak boleh memasang mereka itu yang jahil ini sebagai penegak dakwah, sebagai dai. Tidak boleh memasang mereka sebagai juru dakwah, sebagaimana tidak bolehnya mengikut sertakan memasang anak-anak kecil di medan jihad. Walaupun jihad itu bagus, memang jihad bagus, tapi kalau yang kita suruh jihad, yang kita pasang di depan itu sibyan, anak-anak kecil, ini namanya menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Demikian juga dakwah, memang dakwah bagus, memang dakwah mulia, tapi jika yang dipasang di depan yang menyampaikan adalah haula'il juhal, ini enggak boleh, akan membinasakan mereka sendiri dan juga akan merusak Islam. Jadi kalau memang berdakwah, maka haruslah aliman bi syariatillahi ta'ala, sebagaimana bila jihad, maka hendaknya dia orang yang dewasa, yang perkasa. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan beliau bahwasanya sebagai dai, dia harus aliman bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia juga harus aliman bi ahwali man yad'uhum. Dia harus mengetahui kondisi orang yang dia dakwai secara nafsiyati, secara al-ilmiyati, secara al-amaliyah. Apa tujuannya? Dia mengetahui ini adalah bagaimana nafsiyahnya, ilmiah amaliyahnya, liyasta'idda lahum, supaya dia punya persiapan yang tepat dalam menghadapi mereka, dalam menyampaikan materi kepada mereka, dan dalam memilih gaya dan cara kepada mereka. Wa yasluka fi da'watihi ma yaliku bi ahwalihim, dan supaya bisa menempuh cara yang hikmah di dalam mendakwai mereka sesuai dengan kondisinya. Nafsunya amarah apa nafsunya mutmainnah. Walihada lamma ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman qala lahu innaka sata'ti aqwaman ahla kitabin fa ahbarahu bihali man ba'asahu ilaihim min ajli al-gharadaini as-sabiqaini. Oleh karena itu, ini buktinya praktek dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau praktek ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu untuk dakwah ke Yaman, maka beliau menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, sesungguhnya kau hai Mu'adz akan mendatangi di Yaman kaum-kaum yang mereka ahlu kitab. Artinya Nabi mengabarkan kepada Mu'adz keadaan penduduk Yaman yang akan didatangi oleh sahabat Mu'adz untuk didakwai. Tujuannya apa? Supaya sahabat Mu'adz itu supaya dengan alasan dua tujuan di depan. Apa tujuannya? Liyasta'idda lahum wa yasluka fi da'watihim ma yaliku bi ahwalihim. Tujuannya itu kita mengerti keadaan mereka, itu supaya punya persiapan yang cukup, dan kemudian bisa hikmah memilih cara yang tepat, yang munasib dengan kondisi mereka. Itu kenapa sebagai dai harus aliman bi ahwali man yad'uhum ilaihim, man yad'uhum an-nafsiyati wal ilmiyati wal amaliyah. Khawati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Fa inna da'iya idza da'ahum wa huwa la ya'rifu halahum qad yan'akisu alaihi. Qad yan'akisu alaihi hadafuhu wa qad yabda'u bi ghairil muhimmi aw bi ghairil ahammi wa yatruk ma huwa aula min.
wa yatruku ma huwa aula min. Kan dai itu bila dia bisa berdakwah. Dai bila berdakwah tetapi nggak tahu keadaan mad'u, dipukul rata semua. Nah, dia bisa hadapnya jadi terbalik. Asalnya membela al-haq, malah justru memadamkan al-haq. Ya, namanya yan aqisu alaihi hadafu. Apa hadapnya? Membela al-haq, meninggikan al-haq. Nah, itu mah terbalik, mah menenggelamkannya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti keadaan mad'u, dia kena syubhat. Akhirnya ilmu al-haq yang dia sampaikan dipatahkan. Nah gitu. Atau juga dia nggak hikmah, dia nggak bijaksana, akhirnya memulai dengan apa yang nggak penting, memulai apa yang nggak paling penting, meninggalkan apa yang lebih utama. Kenapa? Karena nggak tahu keadaan mereka. Ini jamaah di berdakwah, jadi nggak cukup yang pertama yang penting ikhlas, yang kedua ngikuti jejak Rasul, yang ketiga dia tahan banting, punya solusi menghadapi rintangan, tanjakan, mudhoyaqat, ya kan? Yang keempat, kalaupun jatuh sabar, bangun lagi, dakwah lagi, dia bijaksana, menempuh cara yang tepat, belum cukup. Dia harus aliman bi syariatillah dan aliman bi ahwali man yad'uhum ilaih. Ini ya ikhwah yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu menambah satu sisi, satu sifat yang hendaknya kita miliki sebagai dai. Jadi kita harus menimba ilmu untuk mengetahui syariat dan juga meningkatkan pergaulan untuk mengerti keadaan mad'u, ya kan, keadaan masyarakat tempat kita berdakwah. Demikian ikhwah, ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.